Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Di sesi ini saya akan membahas mengenai topik ekonomi transportasi pada cost dan struktur level di transportasi, baik itu railway maupun airline. Saya akan share berdasarkan data Frontier Economic, kemudian berdasarkan data yang ada di periode yang panjang sebelumnya. Oke, ada ex post ante dan ex ante terkait cost based analysis. Jadi ketika kita membahas mengenai cost dan struktur atau level dari biaya, maka perlu dilihat atau diamati komponennya apa saja. Pertama pastinya adalah berdasarkan cost benefit analysis, kemudian cost benefit ratio, dan juga mempertimbangkan bagaimana impact atau dampak luas yang terjadi atas penilaian net present value dan hal-hal lain. Dalam case ini, untuk cost and struktur level, saya ingin mendekati penjelasan dan pemaparannya melalui case yang ada di negara-negara Eropa. Dalam hal ini, untuk mengamati atau mencari kesamaan pola atau model yang bisa kita gunakan dalam menganalisis bagaimana penerapan based project dan evaluasi dalam pendekatannya. Kesempatan ini akan dapat kita lihat dan sajikan pada beberapa slide, mungkin di awal menggunakan analisis atau evaluasi ex ante dan post ante. Jadi apa itu dalam kualifikasinya review ex ante cost benefit analysis, yaitu menggunakan 4 proksi atau pendekatan utama, di mana ketika kita bicara mengenai konteks bagaimana good quality dalam core analysis untuk area berdasarkan guideline, berdasarkan pedoman-pedoman yang ada dalam penetapan struktur biaya. Kemudian menggunakan analisis terbatas dengan penetapan berbagai opsi atau alternatif, kemudian menggunakan sensitivitas analisis, baik berdasarkan kebijakan yang diterapkan ataupun dari acuan aturan keuangan. Kemudian dokumentasi yang menjadi supporting atau komponen pelengkap dalam penetapan analisis. Nah, apa yang di dalam frontier economic ini dekati ketika kita menggunakan data berdasarkan ex ante cost benefit analysis yang menjadi role atau aturan dalam penetapan keputusan. Compliance with jadi ICCF application requirement, kemudian ensure value for money, ada bagaimana kita menentukan standar atau desain dalam penetapan model biaya dan alokasi budget, optimizing timing, jadi mengoptimasi waktu dalam penekatan dan pendekatan biaya yang dilakukan. Nah, kemudian dalam kaitan dengan pola proyek yang dilakukan di negara dalam contoh di frontier economic ini, kita coba buka di dalam ex ante object state gitu ya, objective state tujuannya itu dapat kita libatkan berbagai hal terkait ini ya, buka pola ya. Jadi di alokasi budget dan optimizing timing, di situ ada priority elemen national transport strategy. Dan ada improve meningkatkan keamanan, reduce travel time, increase capacity and reduce congestion, dan improve connectivity. Jadi
tujuan dari adanya transportasi kan meningkatkan koneksitas antar wilayah dalam supply baik tenaga kerja maupun distribusi bahan baku. Dan di sini ada ya ex ante impact taken into account in CBA. Jadi impact of transportnya gimana, kemudian impact-impact yang lain apa, itu akan kita amati dari berbagai case yang ada. Baik, di sini ada ex post economic evaluation. Jadi setelah penelitian sebelumnya, jadi before, ex ante, and ex post, kita lihat ya ada rel Spain di Spanyol, kemudian jalan di Poland, kemudian kereta juga di Portugal. Ini ya, low dan high impact ya, benefit cash ratio. Nah, jalan di Ireland itu memiliki nilai yang tinggi, dan ada Greece, kemudian Lituania yang paling kecil kalau dilihat di sini, rel di Spanyol, dan ya kemudian jalan juga kecil. Jadi ini menggambarkan distribusi dari alokasi pembiayaan, dan kita belum mengukur efektivitas dan efisiensinya. Kemudian ketika kita melihat ex post financial analysis, dalam ex post financial analysis untuk proyek yang tidak menghasilkan pendapatan atau net present value negatif, finansial umumnya negatif. Tidak ada perbedaan antara low case dan high case gitu ya. Namun internal rate of return keuangan diharapkan karena proyek-proyek ini tidak dimaksudkan untuk membiayai diri sendiri. Jadi harus ada pengembalian keuntungan yang internal rate of return. Kontribusi keuangan Komisi Eropa diperlukan untuk membuka impact ekonomik yang diidentifikasikan dalam perjanjian kerja bersamanya. Nah, jadi kalau tadi ada low and high impact dan alokasi budget gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dan amati bagaimana benefit distribusi gitu pada konteks sebaran di jalan dan kereta yang ada di Eropa. Kemudian di sini ada konteks ya yang diamati gitu, determinan distribusi keuntungan atau kemanfaatan di berbagai poin gitu ya. Kemudian ada travel time-nya, gimana railway, mana yang lebih besar gitu ya. Kalau di Polandia untuk jalan dia travel time besar karena jalan mungkin lebih luas gitu ya berdasarkan data. Kemudian kalau yang diamati cukup baik karena dia mengandung berbagai distribusi keuntungan, ada di railway Portugal. Kemudian mana yang lebih diferensiasi atau komponen yang dilibatkan banyak, maka pengamatan terhadap distribusi benefit juga dirasakan pada berbagai komponennya. Ada travel time, transport operators, air pollution, safety, VOC, karbon, dan yang lain yang tidak diamati. Nah, bagaimana efek ekonomi secara luas gitu ya? Di sini kita lihat matriknya. Di matrik dilihat ya, ada rantai keberlanjutan, penggunaan lahan, kemudian Spanyol, Poland, Portugal, kemudian Greece, Irlandia, Lituania, Slovakia. Jadi ini adalah ya ini ya, yang ini sudah, yang ada hijaunya adalah observasi efeknya sudah diamati. Kemudian yang tanda tanya difficult to establish or direct causality. Jadi susah untuk mengamati kausalitas dari efek yang terjadi. Dan di matrik ini komponen yang didefinisikan secara dalam itu ada penggunaan lahan, supply chain, GDP atau outputnya, ada tenaga kerja, kemudian populasi, social inclusion, inklusi atau keterlibatan menyeluruh dari lingkungan sosial, lingkungannya, environmental, dan hal yang lain. Nah, yang di GDP ini kan belum nampak ya, jadi masih susah untuk di-generate, untuk di-establish untuk
untuk melihat kausalitas atau efek interaksi gitu ya antara si jalan dan jalur kereta api. Rumit untuk membangun hubungan kausalitas antara infrastruktur dan efek yang ada. Sebagian besar efek terkait dengan tata guna lahan, rantai pasok, supply chains, dan lingkungan. Kemudian, tadi ini adalah bagaimana efek atau dampak yang meluas pada sisi ekonomi. Kan tadi sebagian besar memang ada pada penggunaan lahan, kemudian rantai pasok, dan sampai kepada lingkungan gitu ya sebagai determinan utama. Ketika kita mencoba melihat lagi kedalaman mengenai konteks tadi kan kalau pendanaannya, cost dan level structure-nya bisa menggunakan IRL dan NPF gitu ya. Dan ketika kita mencoba menggali lebih dalam tentang alasan diferensiasi dari efek yang luas tadi adalah nih. Jadi ex ante dan post ante untuk hal yang berbeda di sini ada Orton investment cost. Jadi bagaimana keluaran atau hasil dari biaya investasi, kemudian pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan populasinya, permintaan akan travel, marginal value atau nilai tambah marginal, kemudian discount rate, opening years atau delay, dan others. Jadi ini menunjukkan perbedaan yang yang lumayan gitu ya antara alasan yang awal, yang dasar dengan yang baru, yang secondary reasons. Jadi kita lihat yang di Spence itu antara primer dan hasil yang baru itu tidak ada perbedaan. Discount rate ada gitu ya. Ada keluar pendapat baru setelah adanya post research. Kemudian Poland ini sudah didapat atau diperoleh setelah post, sebelum dan sesudah sama untuk travel demand-nya sudah diperoleh, gitu ya informasinya. Kemudian yang tidak dijawab lengkap itu ada di Spain, di jalan tentang investment cost, luaran dari adanya investasi, kemudian pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan populasi yang pengguna jalan, dan lain-lain ya. Dan yang terjawab baru adalah discount rate. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena dalam penelitian ex ante dan post ante, ex ante dan ex post, itu kita bisa melihat apa-apa saja yang muncul sebelum dan sesudah gitu ya, primary reason dan secondary reasons. Jadi sebagian besar perbedaan terkait perbedaan permintaan perjalanan, demand travel, pembengkakan biaya, kemudian tingkat diskonto. Jadi tingkat diskonto yang digunakan dalam analisis juga akan menentukan bagaimana internal rate of return sampai kepada net present value dan internal rate of return. Nah, kemudian ketika kita membahas mengenai konteks ini, maka kita juga harus melihat apa saja komponen yang digunakan pada ex ante dan ex post gitu ya. Apakah sama tetap, karena dari hasil benefit differences yang dibangun menurut primary reasoning dan secondary reason itu mengalami perubahan yang cukup berarti. Nah, kita juga akan melihat penjelasan pada berbagai proyek yang dilaksanakan. Ya, kalau dilihat di data di sini ada ex ante dan versus ex post gitu ya. Kan ya, ada roadnya di Skandinavia, Lituania gitu. Jalannya ini adalah ex post-nya, kemudian ini ada ex ante. Jadi sebagian besar net present value terlalu tinggi ditaksirnya dalam evaluasi kecuali
yang Northern Motorway Rail Irlandia. Nah, ini bisa terjadi kalau tidak menggunakan indikator dan angka yang detail gitu ya, spesifik terkait catch up ya, apa ya, lebih tepatnya kepada representasi penilaian. Nah, oke, sekarang kita coba amati dari komponennya ada 5 ya, satisfaction, exposed, benefit, cost ratio, kemudian road project vs rail project, transport dan kereta, short elapsed time since opening, kemudian identifikasi of wider impact, source of wider impact. Jadi kita lihat keluasan efek, kemudian sumber daya yang digunakan gitu ya, seberapa besar dan berapa banyak. Dengan beberapa pengecualian, jadi ada beberapa proyek, misalnya pembangunan jalan raya, pembangunan kereta, alurnya kereta gitu ya, itu dilihat juga benefit, rasio manfaat, dan biayanya. Jadi, dengan beberapa pengecualian, proyek ini telah memberikan NPF expose positif dan rasio manfaat lebih dari 1. Umumnya, proyek jalan cenderung menghasilkan benefit cost ratio lebih tinggi, tetapi proyek kereta cenderung memiliki biaya modalnya lebih tinggi, menurut definisi. Jadi, kenapa ya? Karena memang infrastrukturnya lebih mahal dalam membangun jalurnya ya. Nah, kemudian perlu membuat asumsi permintaan masa depan yang similar dengan ex ante pada CBA. Dalam banyak kasus, dampak dari dampak manfaat itu memerlukan periodisasi penelitian atau pengamatan yang panjang. Kurangnya pemantauan sejak pembukaan membuat identifikasi dampak lebih luas menjadi challenging. Jadi, strategi investasi yang mana yang dibutuhkan dalam perubahan ekonomi yang cepat, ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan atau perlu menjadi komponen konsiderasi. Kemudian dampak lebih luas, terutama berasal dari infrastruktur baru karena perubahan langkah dalam accessibility-nya. Dampak sosial ekonomi lebih mudah diidentifikasikan, bahkan secara anekdot dalam hal ini peningkatan sebagian besar manfaat utama sudah tercakup pada analisis inti cost-based analysis. Dan dampak yang lebih tinggi atau luas lebih sulit diidentifikasikan dengan latar belakang perubahan ekonomi dan sosial. Nah, ini adalah proyek-proyeknya. Di dalam contoh tadi, ada Madrid-Barcelona, kemudian motorway di Poland, Algarve Railway, motorway lagi Spain, kemudian Northern Motorway Irlandia, Triesio-Kyoto Railway, koridor Lithuania, Bratislava Raka di Slovakia, dan Budapest Ring Road. Jadi ini yang menjadi potretan mengenai aktivitasnya di masing-masing project description. Ini kan ada sekitar 10 ya. Oke, 10 yang bisa kita amati, berapa kilometer pembangunannya, berapa butuh biayanya. Nah, ini ada formasi pengamatan pada ya NPF-nya berapa gitu ya, kemudian economic internal rate return-nya mana, ini post-nya, ante-nya, ekonomiknya dihitung semua ya komponennya. Ada ekonomi CBA, sosial CBA, kemudian benefit and cost ratio dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, kemudian key sources of discrepancy-nya between ante dan expose ini melibatkan infrastruktur, traffic atau capital cost, dan additional effect. Semua ya menggunakan pola yang sama. Oke, ini adalah yang motorway, jalan raya 2 lajur ganda, kemudian kualitas rute bervariasi, apa saja yang diperlukan, biayanya berapa euro, juta gitu ya. Kemudian analisisnya menggunakan analisis sama mengenai benefit cost ratio berdasarkan NPF dan internal rate of return. Ya, dampak luas pada proyek yang lain,
dengan CBA, kemudian modernisasi jalur kereta api lebih dari 300 km dari Lisboa Selatan dan Faro. Duplikasi rel kereta, pembangunan pembaruan, pemasangan sistem kontrol yang meningkatkan kecepatan maksimum. Kemudian berapa biayanya ini split ya antar wilayah, kilometer berapa kosnya, kemudian bagaimana modernisasi itu dilanjut, ini perhitungannya. Kemudian ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat analisisnya bukan hanya masalah nilai sebelum perkiraan dan after ya, after dijalankan proyeknya, tetapi kita juga harus menilai efek pada sosial, pada ekonomi, dan pada keuangan. Dalam hal ini, keuangan juga melihat cost benefit analysis berdasarkan padanan atau informasi yang ada pada IRR, NPF, dan pembagian rasionya. Silakan Anda lanjutkan dengan mengerjakan pada proyek-proyek yang di Indonesia, bagaimana analisisnya dan penilaiannya. Dan terima kasih dari saya, sampai kita bertemu pada sesi selanjutnya. Semangat!